Mmm, Sebelumnya selamat malam dan mau nanya dulu kabarnya nih. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Bisa juga dijawab di kolom chat ya. Pada dari mana aja nih? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Ini pada dari mana aja nih? Oh, dari Medan ya. Wow, jauh nih. Lusinga. Malang. Yang lain bisa dari Bandung. Oke, dekat ya dari Bandung. Kebetulan saya dan Kak Alfian ini sudah menghabiskan masa kuliah kita dulu di Bandung ya. Oh, dari Banjarmasin nih. Wah, jauh Iya. juga ya dari Kalimantan ya. Oke. em, Hari ini kita mau ngapain? Jadi, oh ya sebelumnya saya kenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Rio Alfajri. Saya biasa dipanggil Rio. Saya tinggal di Bandung sekarang domisilinya dan merupakan salah satu bagian dari tim Oversea Academy. Apa itu Oversea Academy? Nanti akan kita sedikit kenalkan sebelum mulai materi. Sebelumnya saya izin mute dulu ya, beberapa orang mungkin. Oke. Jadi, oh ya, saya merupakan sama seperti Kak Alfian juga, merupakan awardee LPDP dan sekarang baru saja lulus dan sedang mengembangkan startup yang bernama OneShot.ukdi dan juga Oversea Academy ini. Dan juga sekaligus pengajar IELTS ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sharing tentang dilema yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa nih. Jadi dulu saya juga sempat merasakan dilema ini. Apakah akan lanjut kuliah dulu? Ya, karena saya pengen sekali lanjut kuliah ya, S2, ataukah mengejar karir ya, atau kerja terlebih dahulu. Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk kerja terlebih dahulu selama 1 tahun tanpa melupakan mimpi dan cita-cita untuk kuliah. Dan tentunya pengennya kuliahnya dengan beasiswa ya. Maka waktu itu sambil mencari ya. Kayak dilema ini yang menjadikan latar belakang kita dari tim Oversea Academy untuk membuat sebuah webinar ya. Webinar volume 1 nih dari Oversea Academy, yaitu tentang dilema yang sering dihadapi, yaitu kerja dulu atau lanjut kuliah, atau ke luar negeri atau di dalam negeri. Nah, jadi Oversea Academy ini apa sih? Jadi merupakan sebuah platform pembelajaran. Jadi inginnya ke depannya itu seperti ruang guru ya, targetnya, kebesarnya. Tapi dikhususkan pada persiapan. Jadi kan kalau selesai kuliah itu ada 2 mazhab ya, yaitu mazhab eh, yang mau lanjut studi sama mazhab yang mau langsung mengejar karir. Nah, jadi kita mau mempersiapkan kedua hal itu. Jadi ada nanti platform pembelajaran untuk lanjut studi, di dalamnya ada English Proficiency atau Language Proficiency, yang lain juga. Dan kalau yang mau lanjut kerja, nanti di dalamnya itu ada pengembangan skill ya, harapan kedepannya seperti itu. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita karena banyak banget ini ya, kuis-kuis juga di situ untuk mengasah ilmu. Dan kedepannya akan ada webinar-webinar lain dengan tema-tema yang menarik ya tentunya. Nah, untuk hari ini kita kedatangan Kak Alfian. Saya akan sapa dulu. Bagaimana Kak Alfian kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Kang Rio, alhamdulillah. Kang Rio gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kak Alfian sekarang ini di mana nih Kak posisinya sekarang? Sekarang saya domisili di Tangerang Selatan, di Oh, Bintaro, Kang. di Tangerang Ya. Selatan. Jadi saya akan mengenalkan juga Kak Alfian ini merupakan salah satu data scientist ya di salah satu perusahaan yang bernama Petrosi. Jadi Petrosi ini nanti Kak Alfian juga cerita tentang karirnya juga tentunya. Tapi di sisi lain, ketika beliau berkarir di perusahaan yang notabene besar ya, sudah IPO juga, sudah go public, sahamnya sudah bisa dibeli oleh masyarakat. Berarti kalau sudah IPO tuh asetnya tuh sudah mencapai batas tertentu ya. Nah, berarti termasuk perusahaan besar. Nah, tapi beliau juga merupakan rekan sejawat nih, teman saya juga yang alhamdulillah menjadi awardee LPDP. Ya. Jadi beliau ini akan sharing nih untuk hari ini ya Kak ya, tentang Ya.
dilema yang tadi juga sempat kita rasakan ya. Nah, tentunya teman-teman silakan menyimak ya, karena beliau ini juga akan melanjutkan Master of Science di bidang Energy System and Data Analytics di UCL ya, Kak Alef ya. Yap, betul Kak. Nah, nanti Di University College London. ya University College London dengan keberangkatan insya Allah tahun depan ya Kak ya. Insya Allah tahun depan. Harusnya tahun ini, tapi karena corona jadi tahun depan Kak. Oke, nah Ya. jadi nanti juga akan cerita juga tentang itu. Pokoknya simak aja terus. Nah, ini permintaan dari kami nih selama kita lagi memulai webinarnya. Silakan di-mention ya di story, klik acaranya ini, terus difoto, terus di tag oversee@academy ya, biar semakin rame nih yang tahu manfaatnya ya. Oke, saya langsung saja serahkan kepada Kak Alfian. Silakan Oke. Alfian, saya stop share dulu. Silakan. Ya. Terima kasih Kak Rio. Oke, mungkin sebelum sambil saya share screen, sebentar. Apa udah kelihatan ini untuk presentasinya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Ya. Kak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Kak. Yap, mantap sekali jawabannya. Jadi, terima kasih. Pertama saya kasih dulu buat Kak Rio. Kang Rio, biasanya saya panggil Kang Rio karena dulu di Bandung, jadi kami kebetulan waktu itu dapat beasiswa rumah pemimpinan, jadi sharing-sharing dikit, pernah semacam satu rumah lah, satu atap gitu. Jadi kami udah beberapa kali ketemu dan beberapa kali ngobrol. Nah, di sini dikasih kesempatan nih oleh Kang Rio untuk sharing tentang kehidupan pasca kampus itu kayak gimana gitu ya. Jadi di sini mungkin saya berdasarkan pengalaman saya coba buat nge-share apa sih yang saya dapat dari kehidupan pasca kampus gitu. Nah, terima kasih juga nih buat Overseas Academy. Ini kalau nggak salah yang pertama ya Kang ini ya. Vincent, semoga makin sukses. Oke, mari kita mulai. Oke, mungkin perkenalkan dikit. Ini saya dulunya dari ITB, lulus tahun 2018 dari jurusan Teknologi Geofisika. Itu belajar tentang eksplorasi energi. Jadi ada beberapa energi seperti migas, terus ada geothermal, terus di sini ada beberapa hal terkait juga sih tentang statistik sedikit. Nah, terus untuk studinya, alhamdulillah kemarin dapat beasiswa PDP tahun lalu. Jadi tahun 2019 harusnya saya berangkat tahun ini. Cuman dari peraturan LPDP karena tidak diperbolehkan untuk yang ke luar negeri, tapi diperbolehkannya itu untuk lanjutnya tahun depan. Gitu. Jadi saya harus menunda keberangkatan saya 1 tahun. Setelah itu, setelah itu saya kerja ya. Jadi setelah saya lulus 2018, nanti saya cerita lebih jauh kenapa saya bisa kerja, gitu ya. Kenapa dan bagaimana. Tapi secara singkat saya di bidang data ya. Kalau posisinya kurang lebih di data analis sama data engineer. Terus pernah juga untuk company-nya di Gojek, terus kemudian di Citycorp Digital, itu salah satu perusahaan Citycorp yang merupakan induk dari perusahaan Trans, terus ada beberapa Transmart seperti itu. Kemudian yang sekarang di Petrosi, itu salah satu perusahaan kontrak mining sama engineering and construction. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin follow, berkoneksi, kalau misalkan teman-teman mau berkoneksi sama aku secara profesional, bisa di-add aja LinkedIn aku. Kalau misalkan mau berkoneksi secara informal, yang lebih santai, bisa ke Instagram. Itu saya kasih di sini ya. Silakan. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih ini sih teman-teman. Teman-teman kalau misalkan tanya, apa sih yang udah aku alamin gitu ya. Nah, mungkin aku akan cerita di situ dari pengalamanku setelah lulus, terus kerja, terus aku dapat beasiswa, terus aku kasih ke teman-teman apa yang kira-kira bisa jadi patokan atau jadi referensi kalau teman-teman bingung antara
kerja dulu atau kuliah dulu. Nanti aku kasih berdasarkan pengalaman aku tuh kayak gini loh, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita mulai ya. Jadi saya sidang kalau di ITB itu sidang istilahnya ya. Kita menyelesaikan semacam skripsi atau tugas akhir di ITB itu saya selesai 2018. Jadi setelah itu saya awalnya bingung sih, kira-kira setelah sidang tuh mau ngapain. Karena waktu itu saya mikirnya waktu itu sih nggak ada pikiran buat lanjut S2 secara langsung ya, cuman apa ya, cuma pengen aja gitu, pengen S2, cuman nggak tahu kapan. Nah, akhirnya saya coba-coba nih buka-buka karena setelah sidang, jadi kalau di ITB itu saya tuh sidangnya bulan Oktober ya. Jadi antara sidang sama Oktober wisuda itu ada jarak sekitar 1 bulan. Jadi saya coba cari-cari apa sih yang bisa saya ikutin atau saya gelutin. Nah, itu. Nah, terus saya menemukan salah satu artikel di LinkedIn, ini diterbitkan oleh Harvard Business Review. Ini salah satu jurnal yang terkenal sih di industri bisnis gitu ya. Nah, dia yang bilang nih, kalau misalkan data scientist is one of the sexiest job of the 21st century. So, jadi waktu setelah lulus, aku akhirnya dari baca-baca ini, terus aku kan agak nganggur ya, jadi ada waktu sekitar 1 bulan lah dari setelah sidang ke wisuda. Jadi aku coba explore nih tentang dunia data ya. Ya aku waktu kuliah juga pernah sih dikit, cuman nggak dalam gitu kan. Nah akhirnya aku coba belajar sendiri. Aku cari tuh platform-platform online untuk belajar data itu apa sih. Aku pakai beberapa platform, ada Coursera, terus ada DataCamp. Nah ini aku coba belajar sendiri ya. Jadi aku semacam otodidak gitu. Dan akhirnya waktu aku wisuda bulan Oktober itu 2018, jadi waktu aku wisuda itu aku dapat 2 invitation. Jadi waktu wisuda hari Jumat itu ada semacam email. Yang pertama itu dari Pertamina Hulu Energi, which is itu salah satu perusahaan yang menurutku sangat relevan ya sama bidang studiku. Aku kan di geofisika ya, itu belajar banyak tentang dunia energi, tentang eksplorasi energi. Nah, satu lagi, aku juga waktu dulu sebelum wisuda, aku apply ke salah satu startup, yaitu Gojek, untuk intern. Jadi internnya di bidang data. Nah, agak beda memang jalurnya, cuman kebetulan aku minat dua-duanya gitu. Jadi aku mau belajar aja. Kalau misalkan memang dikasih kesempatan buat belajar, ya udah aku belajar. Gitu. Kan namanya juga fresh graduate ya. Kalau teman-teman nanti udah lulus, teman-teman juga merasakan sih kira-kira rasanya jadi fresh graduate itu bakal semacam apa ya? Agak dikit lah. Jadi antara takut nganggur, terus antara pengen kerja kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan udah lulus bisa rasain seperti itu. Nah, singkat cerita, jadi waktu setelah saya setelah wisuda itu, tiba-tiba kan tadi kan dapat call. Jadi saya dikontak sama HR-nya dari Gojek waktu itu. Nah, saya nanya, kira-kira untuk prosesnya itu kayak gimana? Ternyata cepet sih waktu itu ya. Saya mikirnya waktu itu saya belum ada pikiran buat lanjut S2 secara langsung ya, tapi saya ada pingin gitu. Mungkin mirip sama Kang Rio, jadi pengen S2 cuma nggak tahu kapan, apakah harus setelah kuliah langsung atau nunggu 2 tahun atau 3 tahun, tapi pengen aja. Cuman waktu itu karena kesempatan buat kerjanya ada, jadi saya kalau misalkan dikasih kesempatan buat belajar, apalagi di salah satu startup yang waktu itu ya, 2019 tuh Gojek salah satu yang cukup perkembangannya cukup pesat, jadi saya bakal mikirnya, wah kalau misalkan saya kerja di situ, saya dapat tahu loh environment-nya itu kayak gimana ya, terus orang-orang itu kayak gimana, terus ya pasti belajar banyak kan tentang dunia data. Dan ya itu karena apa ya, karena aku juga passion, aku tertarik, ya udah aku akhirnya ambil waktu itu ya bulan November 2018. Jadi aku intern selama kurang lebih 3,5 bulan. Jadi itu saya dari November 2018 sampai Februari 2019 gitu teman-teman. Nah, waktu itu sampai Februari 2019, aku belum ada pikiran buat lanjut S2. Jadi setelah intern itu, aku cuman ya udah kayaknya dunia data ini menarik nih. Setelah aku magang di Gojek, aku pengen lanjut mendalami lagi di dunia data gitu. Jadi aku dapat pekerjaan full time. Kalau yang sebelumnya di Gojek itu aku dapat pekerjaannya internship ya. Jadi dibayar sih, cuman magang gitu. Dan
ya alhamdulillah magangnya di Gojek itu semacam apa ya? Udah mirip sama pekerjaan full time gitu. Jadi aku belajar banyak banget di situ. Jadi aku tahu dunia startup tuh kayak gimana, terus dunia digital tuh kayak gimana, itu sebenarnya banyak di Gojek. Dan setelah dapat itu, setelah selesai di Gojek, saya dapat full time offer dari Citycorp Digital. Ini perusahaan baru waktu itu ya, salah satu perusahaan anak anak perusahaan dari Citycorp, ya punyanya Khairul Tanjung, tapi bergerak di bidang digital dan dapat posisi sebagai data analis. Ya udah, akhirnya aku waktu itu karena belum ada urgensi banget, aku akhirnya ambil tuh si pekerjaan ini. Nah, terus kebetulan kalau teman-teman ngikutin apa ya namanya, kalau teman-teman pernah ini ada ngikutin drakor nggak, drama Korea startup. Nah, kalau teman-teman tuh kalau nggak salah kalau ngikutin drama Korea startup itu yang lagi booming, itu kalau nggak salah di episode ketiga ya. Saya juga nggak ngikutin, cuman pernah lihat dikit. Jadi saya apa ya, aku lihat di Netflix, aku anak-anak Netflix, cuman nggak ngelihat nggak ngikutin dramanya, cuman lihat dari judul episodenya aja. Itu ada namanya hackathon. Nah, apa sih hackathon itu? Hackathon itu intinya kita nyiptain ide baru sih. Jadi kita problem solving, kita nyoba nyelesain masalah yang ada di suatu perusahaan atau mungkin bikin perusahaan baru di situ. Nah, aku join itu 2019 Agustus itu ada Pertamina. Jadi aku coba ikutin sama teman-teman satu kantor waktu itu. Kebetulan memang semuanya yang bertiga ini single, jadi nggak ada tanggungan untuk berkeluarga. Jadi kita hackathon itu santai gitu loh. Kalau teman-teman tahu hackathon itu kan 24 jam ya. Jadi kita tuh nginap di semacam hotel gitu. Kita disediain tempat 24 jam buat nyelesain problem. Jadi ya karena single jadi nggak ada kepikiran buat anak atau buat istri. Jadi kita santai gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kita masuk ke 10 besar. Jadi ide yang kami bawa waktu itu cukup menarik bagi para, waktu itu jurinya kalau nggak salah cukup punya jabatan yang tinggi ya di Pertamina. Jadi ide kita tuh dirasa apa ya, bagus lah. Jadi di kami itu waktu itu kita mau bikin manajemen aset. Jadi kan kalau di Pertamina itu ada beberapa aset tanah. Nah, gimana caranya Pertamina itu dapat untung gede dari asetnya itu. Nah, itu aku mungkin nggak bakal banyak ke situ karena itu cukup kompleks. Tapi intinya idenya dirasa bagus dan kami dapat semacam penghargaan gitu ya, salah satu yang terbaik gitu. Nah, sebenarnya dari sini sih teman-teman, aku memilih gitu. Jadi setelah aku tahu ide apa ya, perkembangan dunia energi dan dunia digitalisasi di energi itu sangat butuh orang yang kompeten di bidang itu. Jadi karena ilmunya baru ya, kan kalau misalkan teman-teman ngikutin sekarang di mana-mana, di company manapun, itu sekarang lagi bergerak di arah digitalisasi. Jadi ada ya macam-macam sih, ada yang mereka fokus ke analytics-nya, mereka fokus ke aplikasinya, tapi khususnya di bidang energi itu masih minim gitu. Kebanyakan kalau teman-teman aku yang tertarik ke startup atau ke ya perusahaan-perusahaan yang digital kayak gitu. Jadi ya aku merasa waktu itu kenapa enggak gitu. Aku jadi salah satu orang yang wah, orang yang ahli digital di bidang energi gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari ya 2019 Agustus ya, hampir setahun yang lalu. Setelah itu aku cari UCL. Jadi di UCL itu University College London, itu dia nawarin program namanya Energy Systems and Data Analytics. Jadi dia menerapkan aplikasi data ke energi gitu. Yaitu yang aku cari kan. Jadi aku memang wah ini pas banget nih sama aku gitu jurusannya. Dan aku cari yang spesifik belajar ke situ itu cuma di UCL aja, di University College London ini. Ya itu kok sedikit. Jadi aku mikir ada nggak sih yang ngembangin data sama energi gitu, yang gabungin, karena aku memang passion dua-duanya. Aku juga tertarik ke data, aku juga tertarik ke energi. Nah, aku coba ada nggak sih yang bisa mengaplikasikan keduanya gitu. Nah, jadi aku ceritakan UCL. Jadi setelah aku research, setelah aku cari-cari di Google, aku cari di internet, itu ternyata cuman di UCL, teman-teman. UCL itu University College London, salah satu universitas yang tertua juga sih di London. Dan
secara ranking juga bagus. Itu ada di bawah Oxford sama Cambridge, cukup bagus sih ini untuk sebagai university. Nah, untungnya juga ada kesempatan nih tahun lalu 2019. Jadi kalau teman-teman ikut LPDP itu nggak semua kampus tersedia. Jadi teman-teman harus milih kampus yang tersedia di LPDP. Nah, untungnya waktu saya daftar itu UCL itu masuk gitu. Jadi wah pas banget gitu loh. Momennya tuh pas. Jadi setelah aku dapat informasi kalau UCL itu ada jurusan itu, terus aku cek LPDP waktu itu buka pas banget, dan ya udah aku apply LPDP karena emang ya udah kapan lagi, soalnya aku mikirnya gini sih, kalau aku udah tahu tujuanku, aku maunya tadi aku udah punya tujuan yang jelas, ya segerakan lah kayak gitu. Aku mikirnya ya udah as soon as possible aku daftar, dan alhamdulillah lolos. Nanti aku cerita lebih jauh ya tentang LPDP. Nah, sekarang aku mau sharing dikit ya. Tadi kan tentang kalau aku tuh dunia kerja itu kayak gimana kayak gitu tadi. Nah, aku sekarang share dikit tentang scholarship sama LPDP. Nah, teman-teman kalau misalkan nantinya kalau misalkan teman-teman misalkan apply scholarship, teman-teman bisa jadi referensi nih gitu. Nah, sekarang aku start dari sini. Di ITB itu ada semacam apa ya? Semacam kurikulumnya tuh basicnya yang tahun pertama dia belajar tentang dasarnya, tahun kedua tentang semacam pendalaman dari jurusan, karena di ITB itu tahun kedua itu baru masuk jurusan. Tahun pertama itu dia belajar tentang secara fakultas, secara general banget. Nah, terus yang ketiga itu agak dalam. Aku waktu itu belajar tentang geofisika ya, dan ada beberapa fieldwork juga. Nah, yang tahun 4 itu final project. Nah, setelah lulus, aku mikir apa sih yang kira-kira bakal aku, kayak aku ceritain tadi, aku bingung apakah aku kerja atau aku beasiswa kan begitu. Nah, aku yang singkat cerita tadi, setelah aku menentukan, aku dapat semacam ide setelah aku kerja. Nah, ini teman-teman bisa jadi referensi juga. Kalau misalkan kadang-kadang ide buat kuliah itu bisa muncul waktu kerja. Ini mungkin bisa jadi semacam take away ya. Nanti aku bahas lagi waktu di akhir nanti. Nah, akhirnya aku mikir nih, setelah aku dapat passion kayak gitu, terus aku dapat tujuan, kenapa sih aku harus ambil master gitu kan? Nah, aku mikir gini sih, kalau misalkan master yang pertama itu kita bakal belajar lebih dalam gitu. Yang pasti kalau misalkan S1 itu semacam ya bisa dibilang meskipun udah spesifik, tapi itu bisa lebih dalam lagi kalau misalkan teman-teman punya topik yang sangat spesifik gitu. Gitu. Terus yang kedua itu fulfilling passion. Kalau misalkan teman-teman seandainya nih jurusan S1-nya itu salah jurusan misalkan, nah, teman-teman tuh masih bisa gitu untuk memenuhi passion-nya itu di master atau di S2 atau S3-nya. Kemudian network ya. Nah, kalau network di sini itu teman-teman bisa lihat di sini ada new experience. Nah, teman-teman kalau misalkan lanjut studi, pastinya teman-teman dapat pengalaman baru. Nah, aku mikirnya waktu itu, wah, karena aku juga mimpi dari kecil sih. Mimpi dari kecil itu ada semacam pengen kuliah di luar gitu. Nggak tahu, pokoknya pengen aja gitu. Nah, ya udah kesempatan kan untuk lanjut S2 di luar negeri gitu. Terus ini ada semacam case kalau misalkan teman-teman kerja. Nah, di kantornya itu misalkan kantornya itu butuh orang yang jago atau yang skill yang sangat langka gitu. Nah, teman-teman bisa dapetin skillnya itu dari kuliah misalkan. Ya udah, itu bisa jadi salah satu alasan kalau teman-teman mau lanjut kuliah ya. Makanya teman-teman coba cari, coba gali itu. Ada nggak sih alasan yang kuat untuk lanjut kuliah? Kalau misalkan enggak, apakah emang harus juga? Itu banyak pertimbangan sih gitu. Jadi nggak usah buru-buru sih untuk lanjut S2 kalau misalkan belum ada kemauan yang kuat. Sorry. Oke. Oke. Sekarang, nah, milihnya. Kalau misalkan seandainya nih teman-teman mau lanjut kuliah, milih di dalam negeri atau luar negeri ya. Kadang-kadang itu juga jadi bahan pertimbangan juga sih. Yang pertama, kalau misalkan di Indonesia, pertanyaannya apakah jurusannya itu secara kualitas itu udah bagus di Indonesia. Contohnya nih, teman-teman kalau misalkan mau ngambil
ada semacam apa istilahnya, ilmu engineering. Nah, di Indonesia sih beberapa kampus aja sih yang bagus, katakanlah ada beberapa kampus yang secara engineering bagus, cuman ada nih di luar negeri yang lebih bagus, yang bahkan mungkin nomor 1 di dunia. Kalau misalkan kita lihat kualitas biasanya kan dari ini ya, dari QS World Ranking. Teman-teman bisa googling aja tuh. Secara ranking tuh jurusan ini tuh paling bagus di mana gitu. Nah, teman-teman bisa cek dan bisa semacam ya set a target gitu. Jadi teman-teman bisa, wah ini loh yang bakal aku capai gitu. Dan ini sih yang pertama expertise. Kalau misalkan kampusnya itu punya ahli yang dirasa teman-teman ingin belajar gitu. Teman-teman ada kemauan buat belajar dari ahlinya itu. Contohnya waktu itu saya di UCL itu ada salah satu profesor namanya Neil Strachan. Aku googling waktu itu dan ada research topiknya, apa ya istilahnya, pengalaman topiknya itu ada yang cocok sama aku gitu. Nah itu jadi motivasi juga dan ya aku pengen belajar dari beliau gitu. Yang kedua uang ya, yang pasti kalau misalkan di luar negeri relatif pasti lebih mahal. Mungkin kalau misalkan teman-teman luar negerinya bukan yang, maksudnya bukan negara-negara maju, misalkan katakanlah mungkin ke Malaysia, mungkin harganya mungkin nggak relatif nggak jauh beda ya. Cuman kalau teman-teman lanjut kuliah ke UK atau ke US atau ke Eropa itu pasti sih harganya lebih mahal dan banyak biaya hidup yang mungkin jauh jauh banget dibanding Indonesia. Jadi pertimbangan itu juga dimasukin juga nih buat teman-teman kalau misalkan milih kampus. Tapi untuk masalah uang itu kita ada beasiswa kan. Kita masih ada beasiswa sendiri. Coba dulu sih kalau menurutku kita set target yang tinggi, tapi kita juga realistis. Kalau misalkan beasiswanya nggak dapat, ya udah berarti kita kemungkinan ya cari yang masih realistis dari segi biaya gitu. Nah, terus tadi culture. Kalau misalkan teman-teman tertarik buat belajar culture-nya, ya yang pasti lebih baik kalau misalkan teman-teman belajar di luar kan. Apalagi teman-teman pengen tahu nih gimana sih culture-nya kata Turki, atau culture-nya Inggris, atau culture-nya negara Amerika. Nah, teman-teman bakal lebih nyaman dan lebih banyak belajar kalau teman-teman langsung ke sana, langsung ke kampusnya atau ke negaranya. Nah, scholarship. Banyak sih scholarship. Kalau teman-teman pernah dengar Erasmus, itu kebanyakan di Eropa. Chevening, ini buat ke UK. Fulbright itu buat ke Amerika. Orange itu buat ke Belanda, Australia, LPDP. Jadi teman-teman ada kesempatan banyak sih, asal tadi kemauan buat kuliahnya itu udah kuat, karena buat beasiswa ini saingannya cukup berat, apalagi beberapa beasiswa yang Chevening ini hanya beberapa orang kalau nggak salah, cuman per tahun itu katakanlah 40-an atau 50-an, jadi memang ketat banget. LPDP itu relatif lebih banyak ya yang diterima per tahunnya. Fulbright juga cukup ketat. Jadi teman-teman harus punya alasan yang kuat yang dirasa lagi kebermanfaatan buat masyarakat itu tinggi. Karena yang aku lihat buat beasiswa-beasiswa yang kayak gini, LPDP apalagi, itu mereka mencari orang-orang yang punya manfaat yang bakal gede gitu buat masyarakat. Benefitnya itu apa yang bisa dikasih buat masyarakat itu. Jadi teman-teman harus siapin alasan yang kuat nih, motivasi yang kuat buat lanjut studi. Kalau misalkan mau lanjut studi. Ini singkat ya, kalau buat LPDP karena dari Kementerian Keuangan, jadi mereka full cover ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung mau nyari kerjaan tambahan, malah di LPDP itu dilarang untuk kerja saat waktu kuliah. Jadi teman-teman fokus aja, terus ya udah belajar gitu, fokus untuk ya ngasih yang terbaik lah buat Indonesia. Terus setelah kampus, tadi kan ada beberapa siswa kayak Chevening dan yang lain itu dia fokus ke satu negara ya. Kalau LPDP itu banyak. Teman-teman bisa milih ke Amerika, ke Inggris, ke Swiss, ke Eropa gitu. Nah, yang terpenting itu ini, yang ketiga ini. Jadi kalau teman-teman di LPDP itu kan ada beasiswa untuk master sama buat dokter ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau lanjut, misalkan teman-teman dapat nih beasiswa master, kayak saya sama Kak Rio misalkan. Nah, saya melihatnya kalau misalkan teman-teman mau lanjut dokter, itu kesempatan buat dapat LPDP lagi itu besar loh. Karena waktu teman-teman saya di LPDP itu banyak loh yang kayak gitu. Jadi S2-nya dapat LPDP, S3-nya juga dapat LPDP. Jadi teman-teman bakal semacam dipertimbangkan sih kalau misalkan mau lanjut S3 gitu. Dan koneksi, karena LPDP itu se-Indonesia ya, jadi teman-teman bakal dapat koneksi waktu kita ada program namanya persiapan keberangkatan di situ. Ini singkat apa sih? Nah, sekarang persiapan ya, kalau misalkan teman-teman mau lanjut kuliah, apa sih yang bisa dipersiapkan? Nah, ini aku berkaca dari LPDP.
kurang lebih sama sih. Di beasiswa lain itu ada beberapa persiapan kayak essay, terus medical check up, documents, IELTS. Nah, aku melihat yang medical check up sama essay sama IELTS ini yang perlu persiapan cukup lama sih. Essay juga karena di LPDP khususnya itu ada 2 essay yang harus dipersiapkan, proposal studi sama rencana studi. Nah, medical check up ini kenapa lama? Karena ya seenggaknya jangan, yang perlu jadi pertimbangan itu jangan apa ya, kita harus menjaga tubuh kita sih untuk tetap fit gitu. Terus IELTS, nah tadi yang karena ini bahasa ya, karena bahasa itu menurutku nggak bisa cepat sih belajarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau lanjut kuliah di S2 di luar atau S3 di luar, saranku siapkan dari sekarang untuk bahasa gitu. Karena saya sendiri waktu itu untuk bahasa juga kebanyakan persiapannya apa ya, sabi-sabi sih. Jadi saya belajarnya speakingnya saya belajar juga dari, saya ngambil course ya untuk speaking gitu. Karena IELTS kan juga ada teknik-tekniknya ya untuk dapetin skor yang bagus gitu. Terus kalau di LPDP juga ada semacam TPA, tes potensi akademik. Nah, di sini ada tes numerik, verbal, sama etika. Nah, teman-teman nggak usah khawatir sih. Ini teman-teman persiapkan aja untuk belajar soal-soal TPA yang untuk dari Bappenas namanya. Nah, itu kalau teman-teman nanti searching aja di, katakanlah di beberapa toko buku gitu. Itu banyak kok, ada beberapa buku TPA untuk, ini mirip untuk tes CPNS kalau teman-teman pernah dengar gitu. Nah, interview. Nah, untuk interview ini di semua beasiswa setahu aku pasti ada. Dan gimana cara ininya? Ini bakal banget ya. Aku nggak mungkin ceritain di sini. Cuman secara singkat intinya teman-teman sebisa mungkin punya alasan yang kuat, punya motivasi yang kuat, punya apa ya, planning yang jelas setelah kuliah itu mau kayak gimana gitu. Biar yang ngasih beasiswa itu nggak rugi gitu bayarin teman-teman. Jadi ibaratkan teman-teman tuh kalau misalkan dapat beasiswa, itu ada orang yang nge-invest, ada investor nih yang ngasih duit ke teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa balikin ke lebih gitu. Minimal ya mungkin sama, tapi lebih lah. Kira-kira apa yang bisa dikasih gitu. Kalau LPDP berarti ke Indonesia itu apa sih yang bisa dikasih gitu. Terus ya ini pengumuman dan keberangkatan itu kami ada program namanya persiapan keberangkatan. Nah, ini LPDP tips. Tadi aku bilang IELTS, siapkan bahasa, itu karena itu cukup lama sih persiapannya. Kalau apalagi kalau teman-teman, ini tergantung ya, ini tergantung masing-masing orang. Kalau misalkan teman-teman merasa level Inggrisnya teman-teman itu sedang-sedang aja, teman-teman harus punya waktu lama sih untuk mempersiapkan karena nilai yang dibutuhkan itu cukup tinggi gitu. Terus target tadi ya, tunjukkan tujuan yang jelas untuk LPDP. Jadi kasih alasan yang kuat. Apakah emang sama sih tujuan kamu sama LPDP? Karena ya itu kalau misalkan LPDP kan nggak mau rugi untuk ngasih duit ke kamu gitu. Terus teman-teman cari juga nih dari YouTube atau dari blog, baca-baca sih tentang LPDP. Ini administrasi kurang lebih sama. Jadi dokumen persiapan 2 bulan sebelum. Kalau bisa manfaatkan waktu yang ada sih, jangan terlalu mepet karena memang banyak dokumen yang harus dipersiapkan. Medical check up, utamakan kondisi fit, terus checklist ini itu pastikan dokumennya itu sudah ready semuanya kayak gitu. Nah, ini yang akademik tadi ya, TPA aku bilang tadi, sama beberapa tryout. Kalau misalkan teman-teman cari ada sih tryout untuk TPA gitu. Jadi teman-teman bisa cari di Google TPA Bappenas itu ada beberapa tryout yang bisa dipakai buat latihan-latihan. Nah, interview secara singkat ini tips dari aku kalau teman-teman, ini kayaknya bisa dipakai buat di interview beasiswa manapun sih. Jadi teman-teman kalau misalkan ada interview itu coba list kira-kira apa sih kemungkinan pertanyaan yang bakal ditanyakan. Misalkan, yang pasti kan kayak kenapa sih kamu lanjut kuliah lagi? Kenapa sih kamu milih kampus ini? Kenapa sih kamu milih jurusan ini? Terus kamu mau ngapain habis kuliah? Gitu. Yang kayak pertanyaan kayak gitu istilahnya udah semacam udah siap lah kalau ditanyain. Gitu. Gak perlu dihafalin, tapi at least teman-teman udah ngira-ngira lah bakal ada pertanyaan itu dan mungkin kasih poin-poin aja di jawabannya mau apa aja yang mau dikasih gitu. Terus mind map. Nah, ini aku dulu pakai mind map sih. Jadi aku waktu itu bikin ngeprint mind map, aku kasih waktu interview itu aku kasih ke
interviewernya, aku kasih ke mereka, terus mereka baca semacam mind map gitu. Kenapa sih aku? Jadi semacam sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan mereka tuh bisa dijawab di situ gitu. Jadi lebih gampang bagi mereka buat tahu tentang aku. Nah, itu bisa membantu juga mind map. Nah, teman-teman kalau tertarik tentang LPDP bisa cek di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung ya antara kerja sama kuliah, itu normal. Sekali lagi ya, aku state di sini itu normal. Jadi apa ya? Karena nature-nya manusia ya, secara alami memang manusia kan kita nggak tahu nih apakah pilihan kita yang sekarang kita pilih itu udah terbaik apa belum. Apakah planning kita tuh bakal jalan mulus apa enggak? Itu kan memang kita di luar kemampuan kita lah. Yang pasti kita cuma bisa planningnya kalau misalkan gagal ya udah kita ada plan B atau plan C gitu. Nah, ini aku ada tips sih untuk ini ya, ini yang terakhir ya. Jadi ini semacam bisa dibilang petunjuk sih kalau misalkan aku guidance, kalau misalkan teman-teman bingung. Yang pertama itu coba refleksi gitu. Apa sih yang teman-teman pengen take a break? Soalnya emang setelah kuliah itu kadang-kadang ya udah karena kuliah itu kan sibuk banget ya. Kuliah itu kadang-kadang sampai nggak mikir apa ya. Pokoknya aku lulus ini ya, lulus terus aku lancar skripsinya, terus ya udah pokoknya selesai dulu sampai nggak ada waktu buat mikir. Nah, coba setelah mungkin sekarang ya kalau misalkan masih ada kesempatan buat lagi kuliah sekarang coba pikir apa sih setelah yang bakal dilakuin setelah kuliah. Coba gali lagi apakah memang jurusan ini atau memang passionku di sini gitu. Karena emang ya gak banyak gitu yang waktu kuliah, wah ini kayaknya jurusanku salah nih, aku kayaknya punya passion di bidang lain, itu gak apa-apa. Itu normal itu, normal. Jadi ya coba cari apa sih yang teman-teman mau gitu. Coba, nah setelah itu bikin plan gitu. Teman-teman tuh mau ke mana sih arahnya. Nah ini aku secara pribadi ya, ini bisa diikuti apa enggak. Ini kalau aku semacam bikin rule of thumb, jadi guidance bagi aku juga sih. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau jadi researcher atau mau jadi lecturer atau mau jadi teacher, mau jadi dosen, saranku as soon as possible itu teman-teman apply. Jadi nggak perlu nyari apa ya, nggak perlu nyari pengalaman kerja gitu. Yang perlu teman-teman siapkan itu pengalaman untuk research. Jadi kalau misalkan teman-teman selalu lulus kuliah sambil apply beasiswa, teman-teman kalau bisa ada program research. Jadi kan kalau dosen-dosen di ITB juga biasanya setelah lulus itu ada beberapa proyek kan sama dosen. Nah, teman-teman ikut itu aja gitu, nggak perlu untuk kerja karena untuk jadi researcher mereka tuh butuh pengalaman nerbitin paper yang banyak gitu. Jadi teman-teman saranku kalau misalkan emang mau jadi dosen nggak usah nggak usah sih tapi as soon as possible itu teman-teman harus banyakin di research dan teman-teman harus punya academic achievement yang bagus. Jadi teman-teman punya IPK yang bagus, teman-teman punya kenalan untuk dosen yang bagus. Nah itu perlu sangat dipertimbangkan situ. Nah, balik lagi yang terakhir kalau misalkan teman-teman mau jadi profesional nih, ya udah aku nggak mau jadi dosen, aku maunya jadi businessman atau jadi profesional. Saranku, teman-teman ambil kerja dulu kayak aku ya. Aku kasusnya kan tadi kerja dulu sekitar 2 tahun. Aku sampai sekarang 2 tahun ya, 2 tahun kerja. Nah, kenapa sih aku nyaranin ini? Karena setelah teman-teman kerja, itu teman-teman dapat pengalaman kan yang pasti. Nah, kadang-kadang dari pengalaman yang teman-teman dapat itu teman-teman bisa tahu nih apa sih sebenarnya yang bisa diselesaikan atau ada masalah apa sih waktu kerja gitu. Misalkan di teman-teman waktu di kantor itu ada kasus ini loh, ada project ini. Nah, project ini tuh susah banget diselesaikan karena ada salah satu misalkan technical skills atau misalkan emang manajemennya kurang. Nah, teman-teman bisa angkat itu waktu apply master gitu. Dan itu bisa dimasukkan juga di essay motivation gitu. Ada motivation essay kan kalau misalkan mau kita lanjut S2. Nah, teman-teman bisa masukin itu pengalaman kerja dan ya teman-teman setelah kerja itu tahu juga itu. Jadi teman-teman tuh udah punya arah yang jelas. Jadi setelah kerja 2 tahun misalkan atau sampai 5 tahun ini relatif ya. Masing-masing orang bisa beda. Dapat pengalaman, teman-teman tahu mau apa yang mau diselesaikan, mau misalkan research-nya topik penelitiannya itu berhubungan sama pekerjaannya teman-teman. Nah, itu kan enak banget kan. Jadi teman-teman, wah aku bisa nyambung nih sama pengalaman kerjaku gitu. Karena ya kita tahu nih, aku yang udah kuliah 4 tahun, ilmunya itu nggak dipakai semua, jujur ya. Karena emang dunia kerja itu dinamis. Nah, kita coba reverse ya. Kita coba balik kalau misalkan kita kerja dulu, kita tahu masalahnya itu apa sih sebenarnya. Itu lebih enak gitu. Jadi teman-teman bisa angkat masalah di kerjaan itu. Nah, teman-teman bisa jadiin bahan research
Itu kan udah ideal banget. Nah, setelah teman-teman selesai kuliah, teman-teman balik kerja lagi, teman-teman tahu nih, oh ini loh cara nyelesainnya. Gitu. Oke, mungkin itu ya dari aku. Mungkin terakhir itu semacam motivasi sih. Jadi kalau aku prinsipnya never stop learning because the world is always teaching. Jadi emang dunia sekarang makin dinamis, nggak bisa kita cuman ya udah belajar di A, udah selesai, kuliah selesai, nggak. Karena kita dituntut buat belajar-belajar terus gitu. Jadi keep learning. Mungkin itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Alfian, atau saya biasa manggilnya Kak Alef ya. Ya. Jadi tadi udah sharing banyak hal, mulai dari bagaimana beliau memilih ya dari kebimbangan pasca kampus, antara kerja dulu atau langsung lanjut kuliah, meskipun tadi diceritakan ternyata keinginan untuk melanjut kuliahnya baru timbul ketika sudah bekerja Kak Alef ya. Iya, betul. Sebenarnya pengen kuliahnya udah ada, cuman nggak tahu kapan kan. Tapi setelah kerja itu dapat, oh Lebih ini loh yang aku ada motivasi yang lebih untuk itu, untuk lanjut S2. Berarti lebih yakin setelah bekerja karena menemukan, oh kenapa harus ambil kuliah dan Ya. di bidang apa gitu Kak ya. Hmm. Oke. Oke, nah di sini udah rame banget nih. Ada 16 orang. Silahkan yang mau bertanya bisa melalui chat. Dan kalau melalui chat bisa diketik. Atau mau langsung bisa raise hand atau langsung aktifkan mikrofon. Ini sudah ada yang ingin bertanya nih. Kak, saya ingin bertanya, Kak. Oh iya, boleh. Diperkenalkan dulu ya. Namanya siapa dan dari daerah mana atau institusi mana. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Alfian Rahman. Di sini saya Elvid dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Sastra Inggris, semester 7 Kak. Nah, jadi saya ikut webinar ini karena apa ya? Ketika di penghujung studi itu saya mengalami seperti quarter life crisis gitu Kak. Bingung antara gambaran setelah lulus itu seperti apa. Makanya saya tertarik dan apa ya, termotivasi untuk ikut ini. Nah, yang saya ingin tanyakan itu gini Kak, misal tadi sudah sempat disinggung dengan Kak Alfian bahwasanya untuk menjadi peneliti, pengajar atau dosen itu tidak memerlukan pengalaman kerja. Nah, namun di kasus yang lain itu di beberapa pemberi beasiswa itu ada yang memberikan persyaratan bahwasanya di sana harus ada pengalaman kerja 1 tahun Kak, yang relate atau berhubungan dengan studi yang akan dituju. Misalkan di master nanti itu lebih ke pengajaran atau teaching lah. Nah, di situ ya minimal ada punya pengalaman di pengajaran seperti itu, minimal 1 tahun. Nah, di situ kayak ibarat kata itu sebagai usaha untuk memenuhi persyaratan gitu loh Kak. Kan ada juga. Nah, namun kalau memang diperbolehkan juga tips ini kan setelah lulus itu kan bingung mau mencari kerja di mana. Nah, itu kan kayak istilah-istilah kayak UX, terus analisis data, yang kayak startup terkenal kayak Ruang Guru, Gojek itu, Kak Alfian itu belajarnya otodidak itu dari platform apa Kak? Sehingga ketika nanti mau kerja di startup nih, karena kan memang kayak startup itu menurut saya asik sih daripada kayak perusahaan-perusahaan yang BUMN yang besar-besar gitu. Kak, seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi ada 2 ya. Pertanyaan yang diajukan oleh Elviv. Yang pertama, bagaimana dengan beasiswa yang mengharuskan ada pengalaman kerja. Dan yang kedua, dari platform mana nih Kak Alef belajar istilah-istilah atau keilmuan yang mendorong Kak Alef bisa masuk ke startup. Oke, silakan Kak Alef. Oke.
Yang pertama, emang ini sih, untuk yang tadi saya share itu kasusnya emang general. Jadi, waktu itu yang kasus apa tadi, untuk yang mau lanjut jadi dosen atau pengajar atau peneliti, itu kasusnya kalau teman-teman nggak lanjut ini ya, nggak ada apa, istilahnya nggak pakai beasiswa. Tapi untuk beberapa kasus itu benar, itu ada beberapa beasiswa kayak Chevening sama Fulbright, itu minimal tuh 2 tahun pengalaman kerja. Nah, tapi 2 tahun yang aku lihat itu nggak harus apa ya, nggak harus full time bekerjanya. Jadi teman-teman bisa ada semacam project sama dosen itu bisa dimasukkan juga. Jadi kan menurutku gini sih, kalau misalkan teman-teman mau lanjut jadi peneliti, kalau bisa tuh pengalaman kerjanya juga jadi peneliti gitu, maksudnya karena yang relate kan, yang bisa jadi apa semacam bahan topik juga waktu penelitian di S2 gitu. Nah, beberapa teman di ITB juga ada yang kayak gitu. Jadi dia setelah lulus, dia 1 tahun, 2 tahun, dia jadi peneliti, jadinya project gitu ya, project sama dosennya. Karena di ITB kan ada beberapa project juga sama perusahaannya. Itu masuk itu, terus baru lanjut beasiswa. Karena udah semacam itu hitungannya kerja juga sih. Cuman menurutku yang aku maksud itu kerja yang jadi peneliti gitu, bukan yang jadi profesional di perusahaan atau bikin bisnis gitu. Nah itu yang aku sangat anjurkan nih buat teman-teman yang mau lanjut jadi peneliti karena emang untuk jadi dosen tuh hitungannya dituntut buat dapat apa ya, dituntut buat bisa peneliti apa ya, mereka kalau misalkan ikutan penelitian tuh kan kita terbiasa nih dengan flow-nya peneliti kan, kita ada semacam misalkan hipotesis, terus kita apa namanya bikin katakanlah apa penelitian, terus kita bikin paper. Nah itu kan kalau misalkan kita sering ngelakuin itu, kita kan terbiasa nih. Jadi enak gitu kalau misalkan teman-teman ada penelitian, teman-teman udah terbiasa bikin paper, presentasi di conference, ya itu kan enak. Maksud saya ke sana sih tadi untuk yang pekerjaan yang untuk peneliti gitu. Untuk kasusnya tadi, kalau misalkan emang bisnisnya kayak gitu, ya itu cari yang pekerjaan yang relate lah kalau bisa. Jadi kayak emang jadi peneliti atau project sama dosen. Terus yang kedua ya, nah yang kedua itu karena saya sebenarnya di geofisika juga belajar dikit, karena secara umum engineering di ITB itu saya belajar juga tentang statistik kan, karena basicnya ada itu di statistik. Nah, untuk belajarnya sendiri, selain dari yang waktu kuliah itu ada beberapa platform sih. Tadi yang aku juga presentasi tadi, jadi ada di slide juga sih. Itu kayak untuk data itu saya pakai DataCamp, terus ada Udemy sama Coursera. Terus untuk yang platform digital lain itu sebenarnya saya nggak terlalu banyak belajar sih. Untuk yang tadi kan nyebutin tentang UI atau UX, karena itu emang beda. Karena UI UX itu mereka banyak ke desain. Jadi mereka nyiptain desain untuk aplikasi. Jadi untuk secara ininya, secara generalnya ya, kayak dunia-dunia digital untuk produk management, terus kayak ada software development, itu saya tahunya waktu kerja sih. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama teman. Jadi, nah untungnya juga nih bener nih, tadi kata masnya itu bener kalau misalkan di startup tuh enak, karena apa ya, saya juga pernah di startup itu ngerasain apa environment-nya sih. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan ngobrol sama teman-teman yang lain, itu lebih santai gitu. Karena memang baru dan nggak ada semacam senioritas lah. Kalau di perusahaan besar kan kebanyakan ada semacam leveling-leveling gitu kan, yang agak menurutku agak jadi penghambat juga sih. Nah, teman-teman kalau misalkan di startup, teman-teman bisa tanya secara langsung gitu, karena ya itu satu ruangan tuh mungkin posisi yang ada di sana tuh udah beragam banget. Misalkan waktu dulu saya di perusahaan sebelumnya, itu satu kantor itu cuma satu lantai, itu udah ada semuanya. Jadi ada posisi product manager, ada posisi UI UX, ada posisi engineer, ada posisi software. Nah, karena kecil itu, nah, teman-teman bisa nanya-nanya, bisa sharing-sharing. Nah, itu untungnya di startup tuh kayak gitu. Jadi buat belajar secara umum itu bagus untuk dunia startup gitu. Oke, terima kasih Kak Alef. Wah, ini sudah ada 2 pertanyaan lagi. Tapi sambil nunggu pertanyaan ini, saya mau ngingetin lagi, jangan lupa di-update Instastory-nya dengan nge-tag @oversea.academy ya, supaya makin, dan juga bisa ditulis di situ, kira-kira apa poin take away-nya yang didapat dari webinar kali ini ya, supaya manfaatnya bisa semakin mengalir ya ke banyak orang. Oke, ini ada dari Anissa Kamila. Nah, izin bertanya Kak, seberapa berpengaruh research project yang kita miliki ketika mendaftar ke universitas atau beasiswa? Apakah diharuskan? Kira-kira seberapa besar probabilitasnya? Oke, Oke. Alef.
Yap. Buat research project itu tergantung ke kampusnya ya, karena memang beda-beda. Tapi kalau buat master, kebanyakan kalau master sih masih bisa toleransi. Maksudnya master tuh kebanyakan masih bisa nerima yang untuk mau jadi researcher atau yang mau emang jadi apa semacam mau untuk jadi profesional gitu ya maksudku. Setelah kuliah jadi profesional. Nah, kalau untuk yang master sih kebanyakan masih toleran. Jadi kalau teman-teman mau ada research project itu bagus, nggak ada pun juga oke ya, asal ada pengalaman kerja misalkan. Nah, tapi case-nya beda sih kalau misalkan teman-teman mau lanjut PhD. Tahuku memang PhD itu cukup ketat ya. Kebanyakan ada beberapa kampus yang aku lihat untuk jadi dokter itu, untuk daftar program dokter itu ada minimal syarat untuk pernah nerbitin paper atau pernah nulis di jurnal atau pernah topik risetnya tentang ini, itu agak ketat. Jadi teman-teman, makanya aku bilang tadi, kalau emang mau jadi dosen atau mau jadi peneliti, itu siapkan dari sekarang. Misalkan mau kebanyakan proyek-proyek sama dosen, karena kan kebanyakan kalau proyek sama dosen ini teman-teman jadi enak gitu, ngobrol-ngobrol tentang dunia akademisi, karena emang dosen kan kebanyakan kerjaannya kan untuk penelitian, terus pernah untuk konferensi, jadi teman-teman udah terbiasa di situ. Jadi balik lagi tergantung ke kampusnya, itu beda-beda. Oke, terima kasih Kak Alef. Mungkin saya mau share juga sedikit nih terkait pertanyaan ini. Jadi salah satu pertanyaan beasiswa saya itu adalah penelitian apa yang pernah kamu lakukan, gitu. Jadi pas lamar LPDP, oh ya, jadi saya ngelamar LPDP itu jurusan International Development, studi pembangunan ke Wakaningan. Nah, salah satu kan ada tiga pewawancara ya. Salah satu pewawancaranya itu emang bidang ekonomi di bidang kita ya Kak Alef ya. Jadi kalau Kak Alef ngambil bidang A, biasanya tuh ada tuh salah satunya di bidang itu. Kemudian salah duanya di bidang itu, satunya itu psikolog. Yep. Nanya nih, kamu pernah meneliti nggak sesuatu tentang pembangunan gitu? Nah, menurut saya sih kalau misalnya teman-teman nggak pernah meneliti secara resmi ya, misalnya ikut proyek dosen, tapi kan skripsi teman-teman itu kan salah satunya juga ya, atau mungkin tugas. Nah, waktu itu saya bawa penelitian kecil yang saya bawa di PKM, program kreativitas mahasiswa, kalau dulu ada namanya PKM. Nah, jadi penelitian di sini harus digarisbawahi, bukan hanya penelitian yang besar ya, yang skalanya proyek dosen atau penelitian yang harus dipublish gitu. Pokoknya ceritakan aja, karena yang dia pengen tahu tuh, waktu itu saya dapat tuh, yang dia pengen tahu tuh adalah, saya tuh paham nggak sih cara nanti meneliti, karena kalau yang saya ambil kan, dia harus buat tesis ya, jadi ada beberapa yang penelitian, kampus yang dia nggak harus ada tesisnya, nggak harus ada penelitiannya. Kayak beberapa kampus di UK atau Aussie itu nggak ada, tapi kampus saya itu ada. Jadi dia langsung nanya nih, kamu pernah meneliti sesuatu di bidang ini nggak gitu, supaya tahu metodologinya gitu sih untuk Anissa ya. Jadi kalaupun kamu nggak pernah ngambil penelitian, tapi nanti studi kamu adalah tanpa riset, nah bilang aja, tapi studi saya tidak harus mengharuskan riset gitu. Itu mungkin tambahannya ya untuk Anissa. Oke, yang lain juga boleh nih kalau mau langsung on cam kayak Mas Elviv tadi, bisa raise hand ya, biar nanti saya tunjuk. Ini ada satu lagi dari Raihana, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas sharing ilmu dan pengalamannya. Saya Raihana dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Oh, ini yang jauh tadi ya, dari Banjarmasin, Kak. Ingin bertanya, Kak, jadi saya sedang pendidikan di kedokteran, OKOAS ya. Berencana ingin jadi dokter spesialis, klinis, atau profesional sembari dosen atau akademisi. Apakah bisa, Kak, jika kita menyambi riset atau fokus ke salah satu saja, Kak? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Untuk kasus ini kebetulan teman saya di LPDP, satu batch lah istilahnya itu ada yang jadi dokter. Beliau jadi dokter di Bandung ya. Dia juga jadi dosen juga sih di UIN Bandung. Nah, di situ sih kalau saya lihat, nah ini saya jujur ya, saya kurang tahu tentang dunia kedokteran, apakah itu secara administrasi itu bisa apa enggak. Cuman kalau misalkan dari kasusnya teman saya, itu dia seingat saya itu setelah dia dokter umum, cuman dia lanjut S2 di Unpad, terus lanjut S3 ya mau ke Australia gitu. Tapi kalau case-nya jadi ambil dokter spesialis sembari jadi dosen,
Aku belum bisa jawab karena emang belum tahu secara ini ya, secara pendidikan dokter apakah memungkinkan. Terus kalau misalkan, sorry, iya betul, betul Kang. Ya, nah itu. Jadi untuk case-nya itu kalau misalkan kerja sambil riset ya. Nah untuk yang riset ini setauku tuh kalau dokter ini aku koreksi kalau salah. Jadi kalau misalkan dokter tuh ya selamanya jadi dokter gitu. Jadi kayak ada kewajiban meskipun dia bukan dokter apa ya. Misalkan ada pasien, aku kurang tahu detailnya. Cuman intinya kalau misalnya itu masih bisa kesempatan buat kerja. Cuman ya mungkin nggak diseriusin aja ya gitu. Mungkin teman saya waktu itu yang jadi jadi dosen itu dia nyeriset. Cuman kalau misalkan diminta buat jadi dokter secara nggak langsung umum ya dokter umum dia masih kerjain gitu. Jadi masih bisa jawabannya. Atau fokus ke salah satu. Nah ini, kalau misalkan fokus ke salah satu, aku setuju buat di ini sih, difokusin. Aku niru ini ya, berkaca dari teman saya yang dokter itu, dia ambil S3 ke Australia. Nah, dia itu, ya dia fokus ke riset gitu. Tapi sama jadi dokter ya, apa? Jadi dosen maksud saya. Jadi dosen di UIN, tapi sambil riset, terus sama apa namanya, sama lanjut S3 dan dia kurang ya semacam apa ya kurang buat fokus ke pekerjaan dokternya gitu dia fokus ke risetnya karena itu ya aku bayangin juga jadi berat juga sih kalau mau jalin dua-duanya tapi kalau misalkan itu bisa dan itu memungkinkan secara administrasi kedokteran itu bagus juga gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Alef. Saya nambahin dikit. Kebetulan saya juga terlibat, tadi kan saya bilang 2 startup ya. Salah satu startupnya ini di bidang kedokteran nih. Mungkin Raihana ini tahu tentang oneshot.ugd ya. Jadi itu salah satu startup saya yang lagi saya bangun bareng teman-teman kedokteran yang lain. Nah, di situ kita mengembangkan platform pembelajaran untuk teman-teman dokter ya, yang lagi koas, yang mau UKM PPD. Jadi untuk ujiannya gitu, Lev. Terus tadi ya salah satunya memang banyak berkomunikasi juga dengan dosen-dosen. Salah satunya yang temannya Kak Alfian ini, kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Karena dari segi pengembangan bisnis kan kita harus kemana-mana ya. Jadi saya dapat insight juga nih tentang ini, kenapa beliau akhirnya melanjutkan studi. Dan juga dari teman satu PK saya, satu persiapan keberangkatan yang dia adalah dokter. Jadi ada dua yang teman saya itu, ada yang ngambil spesialis, ada yang ngambil master ya. Nah kalau yang satu lagi yang temannya Kak Alef itu, ngambil dokter. Nah, jadi memang mereka cerita nih, salah satunya cerita bahwa kalau spesialis itu harus lebih baik ngambil di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita ngambil di luar, itu sistemnya beda, terus udah lama, balik lagi ke Indonesia harus penyesuaian lagi. Jadi kalau memang kan kalau spesialis berarti berkarirnya menjadi dokter. Nah, jadi dibedakan menjadi 2 track gitu, ada yang berkarir menjadi dokter ngambil spesialis dan di Indonesia kebanyakan. Dan kalau mau ngambil akademisi atau riset atau profesional yang lain nih, kan kalau dokter kan nggak harus sebenarnya akan selamanya jadi dokter, tapi bisa juga jadi manajer rumah sakit atau jadi public health ya, kesehatan masyarakat. Itu bisa ngambil keluar juga ke master yang luar. Malah ada salah satu teman saya tuh ngambil data forensik dia ngambilnya di situ. Dia dokter tapi akhirnya ngambil data forensik di Oxford. Nah, jadi bisa aja sih, tapi memang setuju sama Kak Alfian, lebih baik fokus. Jadi kalau misalnya memang mau jadi dokter, berarti spesialis dan lebih baik di Indonesia. Kalau mau jadi profesional yang lain ya, selain dokter, dosen, atau peneliti, atau justru yang public health yang tadi, atau justru yang data-data, nah itu boleh juga ngambil di luar ya. Gitu mungkin. Semoga menjawab ya. Raihana. Oke. Yang lain silakan juga kalau ada lagi. Oh, ini ada satu lagi KLF. Cahaya Bilkis. Bismillah Kak, mau tanya, kalau pengalaman organisasi diperlukan tidak Kak di bagian administrasinya buat mendaftar kuliah S2, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, gimana nih Kak Alef nih?
Pengalaman organisasi secara administrasi ya. Oke, secara administrasi mungkin bisa dimasukkan, tapi ini nggak mandatory, nggak wajib. Kalau yang di kasus saya di UCL, mungkin bisa beda di kampus lain, gitu. Teman-teman mungkin bisa cek sendiri di websitenya. Nah, kalau yang kasus saya itu ada masuknya di personal statement, itu di semacam motivation letter. Ini juga nggak harus dimasukin juga sih. Jadi motivation letter itu semacam essay gitu ya, essay untuk kita apply, kita cerita tentang pengalaman kita, kenapa kita apply di situ. Pokoknya intinya tentang motivasi kita lah kenapa kita apply di situ. Nah, aku masukin sih pengalaman organisasi di situ dikit karena ada yang relate, ada yang nyambung di situ. Jadi aku masukin dan ya itu kayaknya salah satu pertimbangan juga sih bagi si profesornya buat menerima aku. Jadi kalau misalkan balik lagi ya, apakah diperlukan itu mungkin diperlukannya buat di motivation letter. Kalau secara administrasi ya, form sih kayaknya nggak ada ya. Kalau yang di setauku yang di kampus-kampus gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Alef. Semoga menjawab pertanyaan dari Bilkis. Kalau nanti tertarik tentang membuat motivation letter, insya Allah Versi Akademi akan buatkan kelas gratisnya lagi. Jadi stay tune di kita ya, di Instagram kita. Oke, gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Bisa raise hand ataupun di kolom komentar. Silakan, dipersilakan. Apabila sudah cukup, kita akan tutup acaranya dan diakhiri dengan foto bersama. Bagaimana? Ada yang mau memanfaatkan kesempatan ini? Oke. Oke, kalau dirasa cukup, alhamdulillah kita sudah sampai ke ujung acara nih Kak Alfian ya. Terima kasih sudah dari 19.30 sampai 20.36. Berarti sudah 1 jam lebih nih kita sharing-sharing ya ke teman-teman. Semoga dari sini take home message-nya bisa didapat. Nanti mungkin ada final statement ya dari Kak Alef nih kepada teman-teman yang mungkin sekarang banyak lagi di akhir-akhir perkuliahan ya, masa perkuliahan nih. Nanti mungkin biar lebih dapat lagi nih take home message-nya. Oke, mungkin Kak Alfian bisa memberikan statement final. Oke. Untuk teman-teman yang masih bingung, nggak usah terlalu overthinking lah, intinya itu normal sih. Karena aku dulu juga ngalamin. Intinya ya balik lagi ke diri kita sih, apakah kita itu udah punya plan. Pertanyaannya itu sih, kalau teman-teman udah punya plan, coba jalanin, tapi teman-teman juga harus siapin plan A, plan B, plan C gitu. Balik lagi, intinya kita nggak usah terlalu khawatir lah sama masa depan, karena emang ya kita nggak semuanya sih, sejago apapun, mau itu dia presiden, mau itu dia menteri, ya mereka juga bakal tahu. Misalkan siapa yang tahu Jokowi misalkan 2020 ada corona, bakal resesi ekonomi, kan nggak tahu kan. Planningnya bagus misalkan ya itu, kita emang ya itu kita cuma bisa planning gitu. Nah, tapi sebisa mungkin teman-teman punya plan yang bagus. Kalau misalkan teman-teman mau lanjut kuliah, punya alasannya yang kuat, terus mau lanjut kerja tuh alasannya yang kuat juga gitu. Jadi intinya planning sih, teman-teman. Jadi teman-teman harus punya rencana yang bagus supaya teman-teman itu lebih terarah, meskipun kita nggak tahu ke depannya itu kayak gimana, at least teman-teman udah punya arah, punya pegangan. Mungkin itu, Kak. Yuk. Oke, planning is crucial ya in every step in your life. Jadi siap-siap aja untuk semua hal harus di planning ya, termasuk lanjut studi ataupun career. Oke, ini ada yang nanya Kak, nanti recordingnya di-share nggak? Insya Allah di channel YouTube Versi Akademi ya. Jadi pantengin terus juga segala macam media sosial kita. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Alfian, pesan-pesan yang diberikan dari awal sampai akhir, serta juga tips dan trik, cerita pengalaman hidup yang tentunya akan sangat berharga ya bagi teman-teman di sini. Dan sukses juga bagi teman-teman, dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat tentunya. Nah, sebelum kita akhiri, ada 2 hal yang saya mau minta ke teman-teman. Yang pertama, kita foto bareng. Terus yang kedua, nanti ada survei sedikit ini sih, kayak feedback dari acara kita nih. Nah, kan kita pengennya ke depannya tema-temanya yang lebih menarik ya. Ini bisa sambil di on cam dulu nih, teman-teman.
sambil saya jelasin surveinya nanti. Nah, nanti ada survei dan teman-teman diminta untuk mengisi kira-kira tema apa yang mau dibahas berikutnya ya, biar kita lebih menarik nih, yang lebih cocok tepat sasaran juga. Oke, silakan. Wah, udah pada rame ya. Wah, sudah pada on cam semua. Ini yang belum ditunggu ada Mas Muda ID dan juga Azmi dan Mbak Dwi. Oke, wah sudah on ya. Oke, langsung keluar. Oke, sip. Kita pakai gaya oversee ya, gaya oversee seperti ini. Oke, di kanannya. Jangan lupa senyum juga. Oke, saya yang print screen agak bingung nih. Oke, print screen. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Bisa off cam lagi kalau takutnya sinyalnya kurang bagus. Mungkin untuk sekarang saya mau nge-share ini ya di grup chat. Nanti teman-teman bisa isi di rumah ataupun sekarang juga bisa. Wait a second. Oops. Bukan di sini. Oke, wait a second. Oke. Saya perpendek link dulu. Oh ya. Ini ya bisa diisi, diklik aja linknya sekarang, terus nanti kan teman-teman mengarah ke Google Form ya. Nah nanti tolong diisi berapa skornya, dan nanti setelah itu baru kita tutup. Oke, jika sudah, tolong di komen sudah ya, karena tidak terlalu banyak questions-nya di sana dan kebanyakan pilihan ganda juga. Oke, sambil teman-teman mengisi, saya sambil menjelaskan sesuatu. Jadi ini nanti tampilan kuesionernya ya. Tidak banyak dan kebanyakan pilihan juga. Ini akan membantu kita nih. Misalnya tema apa yang ingin teman-teman bahas berikutnya ya. Nah, itu kan juga akan menarik nih. Kita akan buatkan insya Allah. Kalau tadi ada tentang motivation letter atau ada ingin webinar khusus kedokteran misalnya, yang ingin lanjut studi itu juga mungkin bisa kita fasilitasi. Nah, sambil menunggu teman-teman isi, saya beri waktu sebentar saja, mungkin 3 menit ya. Jadi ini adalah acara pertama kita dari Oversee Academy. Insya Allah akan diadakan rutin ya. Minggu depan akan ada juga, nanti tunggu saja siapa pembicaranya dan juga materinya apa. Dan jangan lupa juga untuk terus pantengin Instagram kita ya, karena terima kasih juga sudah follow, karena di sini tidak hanya informasi tentang webinar, tapi juga banyak hal lagi untuk melatih kemahiran berbahasa ya. Nah ini sepertinya seperti ini, everyday speech, ada addition, equation, conclusion, ada conjunction yang bisa teman-teman pakai, terus ada quiz juga, dan masih banyak lagi konten-konten yang insya Allah akan diupdate setiap hari ya. Jadi jangan sampai terlewat. Oke, sudah Kak, dan I assume that everyone also has done it. Jadi kita tutup. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Alef sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa ketemu langsung ya Kak Alfian ya. Sudah lama banget ketemunya. Oke, terima kasih juga teman-teman, dan dari saya pamit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya Kak, sama-sama. Terima kasih Kak Alfian. Terima kasih Kak Alfian. Sama-sama.